Setiap mulai syuting, pagi harinya tuh ada ritual-ritualnya sebelum kita menginjak langsung hutan alas Roban. Dia udah tahu kalau yang di sebelah sini tuh lebih satu. Makanya dia maunya megang yang ini terus cepet. Terus jalan. Dia bilang kelebihan satu hantunya. Ya, jadi film Alas Roban ini menceritakan tentang kisah nyata yang terjadi di Alas Roban sendiri berdasarkan testimoni dari warga-warga setempat juga. Akhirnya kita kompilasi menjadi sebuah cerita berlatar setting tahun 90-an di mana seorang ibu tunggal Nursita dengan anaknya Gendis yang kebetulan buta parsial memutuskan untuk pindah dari Pekalongan menuju ke Semarang agar mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak, kesejahteraan sehingga bisa mengoperasi matanya Gendis biar bisa melihat lagi. Salahnya mereka melewati jalur Alas Roban pada malam hari yang dimana masih dilarang sampai saat ini. Jadi kita nggak boleh lewat jalan Alas Roban pada malam hari karena memang jalanannya itu cukup berbahaya, gelap juga. Secara infrastruktur juga nggak aman kalau kita lewati pada malam hari, begitu. Nah, dari situ tragedinya dimulai. Semua misteri-misteri perlahan terungkap dan yang dulu-dulu belum sempat terselesaikan akhirnya muncul. Menurutku yang ngebedain dari film-film lainnya karena kita ngangkat salah satu jalan yang sangat bisa dibilang cerita horornya tuh kental banget di jalanan itu, dimana kita itu yang tadi disampaikan tidak boleh lewat melebihi jam 6 dan lain-lain, dan kita juga ngebawa bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Dan juga yang ngebedain mungkin kita nggak hanya film yang horor dang deng dong, tapi kita juga ada drama-drama yang sangat menarik yang dihadirkan oleh sang ibu dan anaknya itu sendiri. Tertekan banget, aku ngerasa tertinggal juga nih sama senior-senior horor-hororku. Aku suka kaget-kaget sama pola-polanya mereka. Kalau misalnya treatment drama sama treatment horor itu di settingnya beda banget, jauh. Jadi aku sempat kaget-kaget dan terkejut sama treatment yang aku nggak biasa dapet nih. Apalagi kayak di set tuh kalau kita di luar set itu bisa kayak suasananya fun, ceria, hangat, menyenangkan. Nyampe set tuh kenapa jadi mencekam, menakutkan, berkabut, gelap, isinya asap aja. Isinya asap. Aku bingung, rasanya itu kayak campur aduk. Menurut aku kayak kok kita bisa jadi sebipolar ini ya. Tadi abis ketawa-ketawa perasaan kenapa pas nyampe semuanya hening, diam, matanya tiba-tiba semuanya kosong, nggak ada yang kayak aku lihat kayak hangat gitu, tiba-tiba langsung kayak even kru-krunya juga nggak ada canda tawa kalau udah nyampe set. Aku juga nggak ngerti kenapa. Lebih capek dan aku belum siap secara mental seutuhnya sih. Menurutku setiap horor yang aku mainin tuh pasti akan ada tantangan tersendiri dan jujur buat aku kalau di film Alas Roban untuk menemukan Tikanya sendiri itu baru aku dapat ketika di hari pertama syuting gitu. Akhirnya baru tahu apa yang tujuan hidupnya Tika, apa yang dia rasakan ketika bersama Sita, bersama Gendis. Itu malah jujur baru hari pertama syuting gitu. Ketika kita mulai sebuah scene di mana ada kedatangannya Sita di kontrakan yang emang udah disiapkan sama karakterku yang namanya Tika. Aku tuh baru bisa ngeliat tuh kayak begini ya cara gue ngelihat Sita, bagaimana cara ngelihat Gendis. Itu tuh malah aku baru dapet di hari pertama syuting. Bukan karena persiapan kita sempit gitu, tapi emang gak tahu kenapa tiba-tiba tatapan dari Michelle memerankan Sita dan juga Farah memerankan Gendis tuh aku baru lihat pas lagi di set gitu. Itu baru kayak kena, oke. Gue tahu nih rasa sayang gue tuh akan sampai seberapa dan lain-lain gitu. Menurutku masih harus banyak belajar ya. Menurutku dia harus lebih jangan takutan lebih parah ya. Karena aku jujur ya, buat di film ini yang membedakan nih kalau tadi adalah gimana caranya aku harus punya
opsi lain menjelaskan sesuatu ke Michelle. Kayak misalkan ada adegan apa deh, misalkan kesurupan misalkan gitu. Aku selalu bilang itu gimnastik, kayak gitu-gitu loh. Karena ini anak kan lebih penakut dari aku gitu. Dan penakutnya tuh bener-bener mentok. Jadi aku misalkan mau nakutin dia aja tuh aku harus mikir gitu. Kayak aduh nanti dia takut beneran gimana. Terus misalkan aku ada tahu sesuatu di lokasi syuting, aku pasti gak ngomong sama dia. Udah biarin aja jalanin deh gitu. Tapi yang aku happy gitu ketika, karena ini kan Michelle Judith adalah ratu drama ya. Jadi ketika beradegan drama bareng sama dia tuh jadi semuanya tuh hidup gitu. Itu sih happy-nya aku. Iya, selalu rame-rame kemanapun kalau aku bergerak. Nah, kita ngumpul di sini nanti ngikut. Ngumpul di sini. Aku nggak mungkin bisa berdiri berdiam berdua aja sama asisten aku, nggak bisa. Dimana ada keramaian harus ada aku di tengah-tengahnya. Nggak mau sendiri-sendiri. Kenapa? Ini kan suasana horor, syutingan horor. Kenapa harus sepi-sepi sendiri-sendiri walaupun off cam? Harus selalu rame-rame. Betul. Jadi ada ritual tuh. Setiap mulai syuting pagi harinya tuh ada ritual-ritualnya sebelum kita menginjak langsung hutan alas Roban. Kita pemain nggak ikutan ritualnya karena nggak berani juga, karena takut itu menjadi sebuah bekal yang kayak bekal readingan tuh hilang. Jadi kayak oh my god, ini benar-benar dan serius nih, ini kayak nggak boleh main-main dan emang sesakral itu melihat persiapan dari ritualnya sendiri aja seserius itu. Jadi kayak pemain nggak ikut ritualnya. Tapi kita tahu sebelum proses syuting ada ritual yang aku nggak pernah nemuin itu sebelumnya di syutingan aku. Biasanya kita cuma syukuran, potong tumpeng, ketawa-ketawa, hahaha, iya tempengnya kering gitu-gitu, oh iya lauknya enak ya gitu, tambah. Ini tiba-tiba pembicaraannya, oh iya ya kelapa lagi ya, pagi-pagi kayak, oh iya ini apa lagi nih sajiannya hari ini. Sebenarnya tapi apa yang dilakukan untuk dari kita, dari produksian ini kan salah satunya untuk menghargai apa yang ada di sana gitu. Jadi biar kita juga syutingnya lancar pasti gitu. Karena balik lagi kita melakukan bukan mau mengganggu, kita bekerja di sana. Insya Allah melakukan hal yang baik untuk menghibur orang-orang, walaupun nakutin juga ya. Tapi sebisa mungkin menghargai aja sih, gitu. Saling menghargai. Jadi mereka juga harus menghargain kita. Thank you. Sebenarnya yang pas syuting sama Michelle katanya ada berapa hantu, ada satu kru tuh emang rada sensitif lah. Kamu nggak tahu ya? Hah? Kamu nggak tahu yang ini kan? Yang mana nih? Yang adegan di rumah. Yang? Dikerubunin. Terus? Misalkan hantunya ada 15 gitu. Misalkan hantunya ada 20. Ditaruh 10 sini. Nah yang satu ngitung sebelah sini, anak wardrobe-nya tuh ngitung orangnya dan bener-benerin bajunya tuh di sebelah sini satu orang, sebelah sini satu orang. Berarti kan dia megang 10 dan 10. Nah yang satu yang si sensitif ini, dia udah tahu kalau yang di sebelah sini tuh lebih satu. Makanya dia maunya megang yang ini terus cepet, terus jalan. Dia bilang kelebihan satu hantunya. Terus sama kayak ada anak BTS tuh kalau nggak salah sempat foto ada putih-putih deh di lokasi kita syuting gitu. Jadi selebihnya nggak ada sih. Tapi aku ngerasa bukan mistis sih. Kita sempat syuting ritual itu tuh menurutku kita syuting di situ tuh 2 hari. Tapi berasa banget sakralnya karena kita syuting pas lagi satu suro. Gitu. Ya mau gimana ya, jadwal kita bingung kan, kayak mau nggak, kan sebenarnya kan katanya satu suro itu kan nggak boleh bekerja ya kalau nggak salah. Tapi ya mau gimana lagi, pantesan aku bingung kok ada beberapa kru datang ke lokasi syuting tuh pakai kain karena kan emang katanya kepercayaan di Jawa kan katanya kalau emang pun kerja atau apa tuh harus pakai kain lah di saat satu suro. Nah terus pas syuting saat itu sempat hujan, terus juga di adegannya juga ada wayangnya, ada macam-macam gamelan. Itu berasa sakralnya tuh di hari pertama doang, hari kedua biasa aja. Aku nggak ada bikin salah-salah kan? Enggak, kayak kita jarang deh ada salah-salah. Kecuali ada satu momen kayaknya kita bercanda tuh.
ketawa gara-gara apa ya? Gara-gara emang Oh. rata-rata dukun itu dipirit ya? Gitu ya? Nah itu tuh kita nggak tahan karena Aku kita nggak nggak bisa janjian. Iya, aku Kita nggak nggak bisa. janjian. Aku nggak bisa banget kayak keanehan-keanehan yang kayak gitu-gitu kayak Nah. nggak bisa yang kayak Iya, tapi itu ada satu adegan. Itu kita sama Ruth Marini. Kita nggak tahan ketawanya. Jadi ada beberapa momen di siapa yang di cover itu tuh nahan ketawa tapi di ke bawah gitu nggak ada jangan ketawa atau nggak ngulang lagi gitu. Karena nggak expect Ruth Marini akan melakukan itu sih gitu. kalau misalnya disatukan satu frame antara aku, Kia, sama Karyo. Nggak tahu kenapa. Ya biasalah anak-anak bandel ini. Bisa Ada aja 18 bercandanya. kali take. Belum lagi CU-nya masing-masing. Enggak sebanyak itu. Ini anak juga suka ini lebih. Enggak banyak. Kelebihan. Demi banyak banget. Nggak, Siapa sebenarnya yang nyepetan siapa? Sebenarnya karena salah satunya kita tuh bingung. Maksudnya kelakuan Karyo tuh ada aja gitu dan kita tuh sering banget ngebully dia gitu. Jadi seru aja sih. Tapi itu yang menyenangkan di Alas Roban tuh menurutku walaupun kita syutingnya film horor, tapi di lokasi syuting kita tuh sebenarnya full tawa juga gitu. Aku lihat Bu Hadra versi ngedirect secara drama dan ngedirect secara film, aku rasain treatment yang beda. Di satu sisi aku lihat Bu Hadra dengan mood yang berbeda juga, penyampaian yang berbeda. Aku lihat Bu Hadra sosok sutradara yang ya cewek kuat banget ya. Karena despite apapun yang terjadi di lokasi, gonjang-ganjing dan semua hal-hal mistis itu, tapi dia tetap kayak chill, tetap tenang. Masih bisa bawain makanan, masakan Iya lagi. masakan coto Makassar. Coto ya itu? Aku lupa dia pokoknya pernah bawa makanan yang kita pesan Terus di sate, ritual. iya, sate taichan dia masih sempat masakin dan bawain kita makan tengah malam. Jadi kayak menurutku lokasinya selalu hangat apapun itu judulnya dan apapun itu genre filmnya. Iya, kaget sih aku. Tapi pas banget aja karena kita kan syutingnya emang ceritanya 90-an gitu dan kita tiba-tiba ngebawa lagu yang sangat legend dari Nika Ardila. Tapi ya itu, film ini akan ngasih malah sensasi ketika kalian dengerin lagu itu jadi berbeda lagi. Sebenarnya tuh jadinya ketika ngeliat teaser trailer dari film Alas Roban yang udah tayang di mana-mana itu jadi malas nyetir sendiri malam-malam sih. Mau dimanapun ya, mau di Alas Roban, mau di Jakarta, mau di Tangerang, mau di Bekasi, males sih sebenarnya nyetir. Aku sebenarnya udah gak mau prostetik, tapi aku mau prostetik untuk film ini. Gak mau prostetik apa? Makeup prostetik. Takut Takut karena aku di jerawatan. film sebelumnya prostetik 12 jam. Jadi enggak maksudnya mempertahankan prostetik di muka tuh 12 jam gitu. Jadi bukan traumanya sih tapi lebih kayak aku menyayangi kulitku ya. Karena kan aku jualan pakai muka aku ya. Iya. Terus juga sebenarnya lumayan capek untuk jadi bukan capek ya tapi aku bilang aku nggak mau terlalu menjadi icon horor gitu. Jadi kayak aku tetap pengen belajar di action, pengen belajar di drama. Aku nggak mau terlalu kental sama horornya juga. Tapi aku sangat berterima kasih dan bersyukur ketika masih dipercayakan di film horor gitu. Tapi karena aku di apa tuh namanya di Kia nggak apa-apa gitu. Sama Bu Hadrah ya aku lemah sama Bu Hadrah. Aku nggak tahu sih, aku nggak ngerasa aku berkorban, aku suka rela sih main ini. Kayak aku nggak berkorban, aku suka rela aja sih. Waktunya pas banget. Aku sih ngerasa kita semuanya berkorban dengan cara yang ikhlas karena pengen menghasilkan film Alas Roban yang bisa nanti diterima sama penonton yang akan menontonnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Namia. Saya Michelle Judith. Jangan lupa untuk nonton film Alas Alas Roban tanggal 15 Januari 2026. hanya di bioskop. Jangan nonton yang bajakan.